Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta teman-teman generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini, saya, Aulia Fiskania Rohmi, akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Kebudayaan adalah warisan yang menghidupkan kita. Hadirin yang saya hormati, coba bayangkan jika suatu hari kita bangun dan semua bahasa, lagu, dan tarian yang selama ini mengisi hidup kita hilang begitu saja. Tidak ada lagi pantun yang mengundang tawa, tidak ada lagi alunan musik yang menggetarkan hati, dan tidak ada lagi tarian yang membuat kita bangga. Kebudayaan kita adalah denyut nadi yang menjaga kita tetap hidup sebagai bangsa. Ia bernapas di setiap kata yang kita ucapkan, menari di setiap langkah yang kita gerakan, dan bernyanyi di setiap nada yang kita dengarkan. Hari ini kita meninjau kembali budaya itu, bukan untuk mengenang masa lalu saja, tetapi untuk memastikan ia terus tumbuh, menginspirasi, dan menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Hadirin yang berbahagia, kebudayaan adalah guru tanpa suara. Dari dongeng di pinggir kampung, kita belajar tentang keberanian dan kebijaksanaan. Dari lagu daerah, kita menangkap nuansa rindu dan harapan. Dari anyaman bambu yang sederhana, kita belajar ketelitian, kecermatan, dan kerjasama. Semua itu membentuk siapa kita, menjadi penopang identitas dan arah langkah kita ke depan. Sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah puncak dari budi pekerti manusia yang tumbuh dari perjuangan hidup kita menghadapi segala pengaruh dan tantangan. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi, kebudayaan sering sekali diuji. Lidah anak muda kian lincah mengucap kata asing, tarian tradisional berpadu dengan gerakan modern, pasar global mengundang kita memilih yang praktis, bukan yang bernilai tradisi. Tantangan ini bukan alasan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk bertindak agar budaya tidak hilang tetapi berkembang. Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan kebudayaannya. Lihatlah, angklung dari Jawa Barat kini sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Batik yang dulu hanya dianggap kain biasa, sekarang dipakai dengan bangga hingga ke mancanegara. Wayang kulit yang berusia ratusan tahun masih bisa menghibur sekaligus mendidik anak muda lewat cerita yang penuh makna. Semua itu